Tuhan, Shalom sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 467. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan dari Ayub pasal 36 oleh 1 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, di hidup mereka berakhir sebelum nasabnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik, sepenuhnya engkau dicekram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tembusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ingat bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandang dari jauh. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah panjang lebar membacakan dari pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Kita melihat di sini bagaimana jikalau perikop firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal 36, yaitu tujuan sengsara ialah pertobatan. Jemaat Tuhan, dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu berpikir positif. Jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa saya mengangkat judul tema berpikir positif? Saya percaya
kita sudah mengetahui di hari-hari sebelumnya, di renungan sebelumnya, bagaimana tentang kehidupan Ayub, bagaimana keadaannya, apa yang dia alaminya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak pandangan-pandangan sahabatnya tentang Ayub, bagaimana dia mengalami kondisi yang sangat sulit, bukan hanya ekonomi, tapi juga keluarga, istri dan anak-anak, bahkan semuanya yang ada di sekeliling dia, semuanya musnah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini ada namanya teman dari Ayub, yaitu Elihu. Dia berkata, Elihu ini adalah orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya itu adalah abdi Allah, orang yang merasa dia tidak bersalah dan tidak berdosa. Dan dia menganggap bahwa kesengsaraan yang dialami oleh Ayub itu karena kejahatan Ayub, karena dosa Ayub. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita koreksi diri kita. Ketika seseorang mengalami kesulitan, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, atau ketika seseorang mengalami sengsara, atau mungkin dia mengalami musibah, saya percaya ada banyak macam pandangan orang tentang orang tersebut, orang yang mengalami kesengsaraan. Pasti ada banyak macam-macam. Ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif, ataupun ada yang berpikir tidak mau tahu. Ada banyak pikiran yang boleh kita dengar atau boleh kita lihat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau bertanya bagi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya dan orang Kristen, orang yang beriman, ketika seseorang mengalami kesulitan atau orang-orang yang di sekitar kita, bagaimana pandangan kita? Bagaimana respon kita sebagai orang yang beriman? Apakah kita langsung negatif atau kita belajar untuk berpikir positif? Jemaat Tuhan, mungkin ada yang berpikir, oh dia itu mengalami sengsara, mengalami kesulitan, mengalami kecelakaan karena dia telah melakukan kejahatan, dia berdosa, dia suka berbohong mungkin, atau dia mungkin Tuhan marah sama dia, atau dia kena kutuk. Ada mungkin itu, ada pikiran orang yang seperti itu, pikiran negatif. Ada juga orang berpikir positif. Orang yang berpikir positif, dia hanya bilang, Tuhan tahu dia kuat, sehingga Tuhan memberikan cobaan itu kepada dia, karena dia mampu melewatinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin adanya orang yang acuh tak acuh, dia tidak peduli mau apapun yang dialami orang. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya percaya kita adalah jemaat yang memiliki pikiran yang positif. Walaupun mungkin dalam kehidupan kita terkadang ada pikiran negatif, itu hal wajar-wajar saja sebagai manusia. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita belajar berpikir positif. Supaya apa? Supaya ketika kita berpikir positif, maka ketika kita juga mengungkapkan kata-kata kepada orang lain, kita juga akan menyampaikan hal yang positif. Tapi ketika kita berpikir negatif, maka yang kita sampaikan kepada orang lain untuk menguatkan dia adalah kata-kata negatif. Oleh karena itu jemaat Tuhan, berpikir positif itu akan berdampak dengan perkataan kita. Maksudnya pikiran kita akan tertuang. Kalau kita berpikir positif, maka perkataan yang tertuang itu juga positif. Namun ketika kita berpikir negatif, maka perkataan yang keluar dari mulut kita juga negatif. Oleh karena itu jemaat Tuhan, saya mau arahkan kita belajar untuk berpikir positif dengan situasi apapun, walaupun memang terkadang sulit. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita, jangan langsung berpikir yang buruk tentang yang di sekeliling kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mengutarakan firman dalam hati kami dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.